Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sayyidatum mubarakah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fi hadhil laila alhamdulillah. A'tallahu lana an-ni'am li iltiqa bainana wa li ta'allumil lughah al-arabiyyah fi hadhil halaqah. Qabla ta'allumina ta'alaina ala qiraati du'a qabla ta'allum ad-du'a bidayah. Kifayah. Ya ihwa fillah, al-yawm nahnu sanastamir dirasatana wa madatanal madiyah. Bilamsi nahnu ta'alamna anil mu'rab wal mabni fi al-ism wal fi'al wa khususan fi fi'lil madhi wa kadzalika fi'lil mudhari'. Wa al-yawm nahnu sanastamir fi ta'allumi i'rab li fi'li al-amr, li fi'li al-amr. An madatana hadzal yawm. Fi yaumil madhi nahnu ta'alamna anna fi'lal madhi anna fi'lal bani wa amma fi'l mudhari mu'rab wa idza ittasala bi nunit taukid awin nunin niswah. Wa al-yawm nahnu sanata'alam an fi'il amr. Fi'il amr kadzalika mabni wa laisa minal mu'rab. Fa mabninya fi'il amr awalan mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun, huruf akhir tidak berupa huruf ilat dan tidak berupa dan tidak bertemu dengan apapun. Ya, umumnya secara umum fi'il amr itu kan berakhiran dengan sukun. Kataba yaktubu uktub. Darasa yadrusu udrus. Tabaha yadbahu idbah. Zahaba yadhabu idhab. Raja'a yarjirji. Raja yakhruju ukhruj. Nah, semua ini berakhiran dengan huruf sukun. Maka bagaimana cara mengi'rabkannya? I'rabnya adalah mabni. Fi'lul amri mabniyun ala sukun. Jadi i'rabnya kalau akhirannya sukun, fi'lul amri mabniyun ala sukun. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mabninya fi'il amr dengan bihadfi harfil ilah, dengan membuang huruf ilah. Ini kalau fi'ilnya adalah fi'il mu'tal akhir, ya, fi'il yang huruf akhirnya adalah harful ilah. Contohnya adalah membuang, Roma yarmi. Fi'il amarnya irmi. Ya-nya dibuang, dihilangkan, huruf ilahnya dihilangkan. Maka cara mengi'rabkannya adalah fi'lul amri mabniyun harfi illah. Seperti itu. Kemudian ada mabninya fi'il amr dengan cara bihadfi harfi nun, dengan cara membuang huruf nun. Nah, ini yang terjadi untuk domir antuma dan antum.
Karena kan nunnya ini kita hapus. Kalau kita menyuruh dua orang, kalian pergilah. Nah, idhaba, irhala, kalian bukalah pintu. Kalian berdua bukalah pintu. Iftaha atau kalian banyak. Iftahu, istami'u, ihtammu. Seperti itu, maka nunnya itu dihapus. Maka untuk domir antuma, antum, iftaha, iftahu, idhaba, idhabu, cara mengi'rabkannya adalah fi'lul amri mabniyun bihadfi harfin nun. Nah, dengan cara mabni dengan membuang huruf nunnya. Kemudian apabila fi'il amr ini bertemu dengan nun taukid itu khafifah atau sakilah, maka dia mabniun alal fathi. Ya, iftahan. Haknya ini kan fathah. Iftahanna fathah. Maka cara mengi'rabkannya fi'lul amri mabniun alal fathi. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang belum paham? Insya Allah paham ya. Tinggal menghafalkannya saja. Yang punya HP itu. Nah, sekarang mari kita lafadzkan bersama-sama ya. Dari yang mulai sukun, mabni dengan membuang huruf ilah, mabni dengan membuang huruf dan dengan fathah. Karena bukannya Kita ambil contohnya yang nun idhab. dia udah berapa lama pakai HP, jadi anak susah lainnya. Iya. Ya kan? Pergilah, izhab. Berakhiran sukun. Cara mengi'rabkannya fi'lul amri mabniyun ala sukun. Kalau diduyan akan ditirukan Idhab Idhab fi'lul amri mabniyun ala sukun. mabniyun ala sukun. Baik, mumtaz. Kulukum. Kemudian yang kedua, membuang huruf ilah. Seperti jaro yajri, jadinya ijri. Nah, ijri. Jaro yajri artinya berlari. Contoh anu mana tak? Udah pinjam Zoom tak? Pakai email dia lagi. Nggak bisa pakai email nanti tinggal masukin aja. Hah? Bisa gimana? Data-data dia masuk ke antum juga lah. Enggak lah. Iyalah. Maksudnya Zoom. Passwordnya anak lupa. Zoom emailnya aja. Email Zoom maksudnya. Kita pakai email Google ana. Aduh. Ini gimana cara matinya ya? Ya, maaf terlempar. Sinyalnya kurang bagus malam hari ini. Saya share screen lagi. Untuk yang hatfu harfi ilah kita ambil contohnya tadi ya, jaro yajri. Ini Fi'il apa? amarnya ijri. Ya-nya ilah. Ahmed Faruk ya? Ustazah, lau nama ya namu. Ini audionya lah ini. Nama ya namunam. Ke sukun. Gimana ya? Ke sukun. Ya, kalau nama ya namun. Oke, kita fokus ke membuang huruf ilah. Seperti ijri. Ijri ya, ijri. Larilah. Maka i'rabnya adalah fi'lul amri mabniyun bihadfi harfil illah. Ana u'id maratan ukhra, saya ulangi sekali lagi. Fi'lul amri mabniyun bihadfi harfil illah. Qalidu sawiyan, silahkan diterukan. Fi'lul amri Fi'lul amri mabniyun bihadfi harfil illah. Hadzafa Fi'lul amri mabniyun bihadfi harfil illah. Ya, thayyib.
Bihadfi Kemudian yang hadfi had- hadfi hadafa bihadfi harfil illah. hazafa bihadfi harfi illah. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga dengan cara membuang nun. Hadfi harfin nun. Hadfi harfin nun. Fi'lul amri, Jangan dipaksa. Fi'lul amri mabniyun bi hadfi harfin nun. Fi'lul amri mabniyun bi hadfi harfin nun. Qalidu sawiyan. Fi'lul amri mabniyun bi hadfi harfi illah. Harfi nun. Naam, thayyib. Fi'lul amri mabniyun bi hadfi harfin nun. Kemudian yang terakhir ketika fi'lul amri bertemu dengan nun taukid imma khafifah wa imma sakilah, mau itu khafifah ataupun sakilah, maka dia menjadi mabniun alal fathi. Iftahanna, idhabanna, ijlasanna, kata. Maka i'rabnya adalah fi'lul amri mabniyun alal fathi. Qalidu sawiyan. Fi'lul amri mabniyun alal fathi. Al-fathi. Ya, tayyib. Ila hadzal had fahimtum jami'an? Hal lakum su'alun? Sampai di sini bisa dipahami? Lam afham Ustazah bi nun taukid mal murad Ustazah. Nun taukid. Nun taukid itu untuk penekanan. Untuk menekan apa ya? Ya, untuk memperkuat gitu. Jadi perintahnya kalau pakai nun taukid dia lebih kuat. Lebih ditekankan. Tahan amri mabniun. Afanja itu terus membuang nun itu maksudnya dalam mudhari'nya itu ya, terus dibuang nunnya gitu ya, seperti misalnya Iya, iftahani, alif gitu ya. tasnya itu kan biasanya sama nun kan, yang untuk dua orang. Iya. Kalau fi'il mudhari' yaftahani gitu kan. Atau taftahani, nah nunnya itu dihapus. Harusnya iftahani tapi nunnya dihapus kalau di fi'il amr. Iftahuna nunnya dihapus. Ya. Baik. Ya, syukur ya. Afwan. Tayyib, al-an hal lakum soal maratan ukhra lala nahnu nastamir nahtu ila madah ba'daha ilal mawdu' ba'dahu. Nastamir, ayo tayyib. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isim-isim mu'rab. Jadi isim yang dia mu'rab ya, yang harokat akhirnya bisa berganti a, i, u gitu ya. Yang pertama ada di sini dibagi menjadi 5 ya. Untuk menjelaskan aja nih pembagiannya itu untuk menjelaskan dan mendetailkannya. Ada isim mufrad, musanna jamak. Mufrad kan 1, musanna 2, jamak 3. Kemudian ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah, kemudian isim ghairu munsharif. Asmaul khamsah itu 5 isim khusus. Kayak yang abun, akhun, hamun, famun, dan dzu. Kemudian isim ghairu munsharif, isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat keserupaan dengan fiil. Mulai dengan isim mufrad. Isim mufrad itu menunjukkan arti satu.
Nah, seperti kitabun. Kitabun itu mufrad. Musananya kitabani, jamaknya kutubun. Ada yaumun. Yaumun itu mufrad. Musananya yaumani, jamaknya ayyamun. Sekarang Ayya. kita bahas ke mufradnya yang menunjukkan satu. Nah, isim mufrad ini terbagi menjadi isim yang berakhir, yang huruf akhirnya itu sahih, dan ada yang huruf akhirnya itu mu'tal, gitu ya. Ingat-ingat, huruf sahih itu adalah semua huruf Arab kecuali alif, ya, dan waw. Sedangkan ada juga isim mufrad yang berakhiran dengan huruf mu'tal, yang berakhiran waw atau ya atau alif. Tapi di sini kalau isim ya berakhiran alif ataupun ya, gitu ya. Kalau kalau hurufnya sahih seperti ini, seperti kitabun, mukmin, akibun, ketika berakhiran huruf ilah, maka ya i'rabnya itu biasa aja sih sebenarnya. Kayak mukminun, jadi dia berarti marfuun bidhammah. Mukminan berarti dia mansubun bil fathi. Kalau dia mukminin berarti dia majrurun bil kasri. Itu i'rab pendeknya. Kalau i'rab panjangnya kan mukminun fi ismun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tuh ya. Kemudian ada juga yang isim yang berakhiran huruf mu'tal. Ada yang mu'tal alif, ada yang mu'tal ya. Nah, mu'tal alif yang berif itu disebut maksur, isim maksur. Nah, yang berakhiran dengan huruf ya itu disebut dengan mangkus. Mangkus. Ya, contohnya yang berakhiran dengan alif adalah Mustafa, Aso, apalagi ya? Oh, kayak gini lupa. Ya, pokoknya yang berakhiran dengan alif gitu ya. Alif atau ya bengkok, tapi kan harokatnya itu fathah ya. Ini bukan, tapi sebenarnya bengkok gitu ya. Ini berakhiran dengan alif. Nah, ini Mustafa, kemudian Al-Qadhi, ini juga seperti itu. Kemudian ada isim musanna. Isim musanna. Isim musanna yaitu yang menunjukkan arti dua. Ya, tadi ya, seperti kalau kitabun, musananya kitabani. Sebenarnya perubahan di mana itu alif. Dia kalau marfu atau marfu nani, tapi kalau dalam keadaan majrur atau dalam keadaan mansub dia jadinya mu'minaini. Yaumani dalam keadaan marfu, tapi kalau dalam keadaan mansub atau majrur jadinya yaumaini. Isnani, dua itu isnani dalam keadaan marfu, tapi kalau dalam keadaan majrur atau dalam Mansub. ini ya, mansub itu fathah gitu ya. Dan dalam menasabkannya karena dia musanna. Kalau dia mufrad kan tinggal mukminan gitu. Tapi kalau dia musanna ini. Kalau mufradnya yaumin gitu. Kalau musananya yaumaini. Kalau yaumun, yaumani, ayyamun. Yauman, yaumaini, ayyaman. Ayyaman. Ya. Tapi kalau yaumin, yaumaini, ayyamin. Kemudian ada jamak. Jamak yaitu yang menunjukkan arti lebih dari 2, 3 atau lebih. Ada jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk isim yang mudzakkar
Kemudian salim, kenapa salim? Salim ini kan artinya selamat ya. Maksudnya dia itu tidak merubah dari bentuk mufradnya. Tinggal ditambahi waw dan nun. Jadi kalau isim mufradnya mukminun, maka mudzakkar salimnya menjadi mukminuna, muslimuna, muttaquna. Gitu ya. Katibuna, sarikuna, saikuna, itu mudzakkar salim. Yang mudzakkar yang salim, karena dia tidak merubah bentuk isim mufradnya. Nah, itu kalau dalam keadaan rofa, dalam keadaan rofa. Kalau dia dalam mansub atau dalam keadaan jar, maka menjadi mukminina. Maka jadinya ya dan nun. Muslimina, Kalau mansub ya, muttaqina, saikina. Mansub juga sama dengan ya dan nun. Mukminina. Contohnya kalau mansub itu kan dalam keadaan misalnya dia menjadi maf'ul bih, ya, menjadi objek. Saya melihat orang-orang mukmin. Ra'aitu mu'minina. Ra'aitu mu'minina. Tuh ya. Tapi kalau orang-orang mukmin berjalan ke lapangan. Sarol mu'minuna ilal maidani. Mukminun dalam keadaan rofa, kalau mukminin dalam keadaan nasab ataupun jar jadinya mukminin. Kemudian ada mu'annas salim. Mu'annas salim berarti bentuknya mu'annas, isim mu'annas yang tidak merubah dari mufradnya. Mukminatun ya tinggal dia dipanjangkan jadinya mukminatun yang sebelumnya tak marbutah diganti tak taknis. Mukminatun jadinya mukminatun. Tilmizatun jadinya tilmizatun. Ustazatun jadinya ustazatun. Itu. Dalam keadaan rafa dia tetap mukminatun. Kalau dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar atau nasab menjadi mukminatin. Jadi misalnya nggak ada mukminatan itu nggak ada, adanya mukminatin. Misalnya saya melihat ustadzah dari pondok di mana ya? Dari pondok di Yogyakarta. Ra'aitul ustadzati min ma'hadi Yogyakarta. Seperti itu. Ya, bukan ustadzatan tapi ustadzatin atau ustadzati. Dalam keadaan nasab ataupun jar dia jadinya ustadzatin, mu'minatin, muslimatin. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir itu kan taksir itu dari kata-kata kasaro. Kasaro itu artinya pecah, rusak, hancur, itu kasaro. Taksir berarti dia jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Contohnya di sini ada rijalun. Rijalun itu jamak mufradnya adalah rojulun. Rojulun satu orang laki-laki dewasa. Rojulani dua orang. Rijalun tiga atau lebih. Seperti ahun satu orang. Akhwani dua orang. Tiga orang, ikhwanun atau ikhwatun. Nah, itu jamak taksir. Madrasatun satu, madrasatani dua, madaris tiga atau lebih. Jamak taksir karena merubah dari bentuk mufradnya. Dinding itu artinya jidaron. Jidaron, jidaroni, judronon. Ya jamak taksir ya, jidron. Kemudian ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, famun, zu.
Mudhof pada selain ya mutakalim. Nah, biasanya asmaul khamsah ini kalau dia menjadi mudhof, maka dia jadinya panjang ya. Abuka. Bukan abuka, ayahmu itu artinya bukan abuka tapi abuka. Saudara laki-lakimu itu bukan ahuka tapi ahuka. Kayak kalau kita lihat Abu Bakar, bukan ditulis Abu Bakrin gitu enggak, tapi Abu Bakrin. Abu Sufyan, Oh, Abu Sufyan. Kalau dia nasab Aba Bakrin, bukan Aba Bakrin gitu, enggak. Tapi Aba Bakrin. Kalau dia majrur an Abi Bakrin, Abi Bakrin. Jadi kalau eh, marfu dan dia mudhaf ditambahi waw, kalau dia majrur tambah ya, kalau dia mansub ditambahi alif. Yang lainnya juga sama. Hamuka, fuka, zu ilmin. Ya, zu itu kan yang mempunyai, zu ilmin, zu fikrin, zu sa'atin. Kalau mansub za sa'atin, za ilmin, zi ilmin, wama asbadalika. kalau Kemudian tambahin isem lam ghairu ya, munsorif, isem ya, lazu apanya yang ada kan? ditambah lam? Zu-nya itu ada lamnya, lazu ilmin. Artinya apa tuh? Iya, Zu-nya itu ada lamnya lamnya deh. itu kalimatnya lam, Lazu, itu cuma buat taukid itu, buat menekan-nekan aja. oh, baik, baik. Ya. Lamnya kan nggak panjang kan, itu nyambung biasanya itu untuk menekan, lam untuk penekanan. Oke, terus untuk isem ghairu munsorif, isem yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat keserupaan dengan fiil. Ada fuqara'u, ada bazidu. Ya, yang tercegah dari tanwin bisa ditanwinkan, ada bazid, ada fuqara dan yang lain-lain sebagainya. Ini adalah isem-isem mu'rob. Ini penjelasan lebih detailnya dari ilat isem ghairu munsorif. Ilat isem ghairu munsorif ada yang ilat 1, ada yang ilat 2. Ilat 1 ada sigot muntahal jumu. Ada alifut ta'nis ya, ta'nis. Kalau ilat 1 sigot muntahal jumu setelah alif taksir, kalau 2 huruf menjadi masajid, kalau 3 huruf menjadi masobih. Kemudian ada ilat 1 lagi, dia alifut ta'nis, maksurah dan juga mamdudah. Maksurah seperti fa'la, yang wazannya fa'la, fu'la, fi'la. Ini kan wazan, ini contohnya. Wazan fa'la contohnya dakwah, fu'la contohnya uzma, fi'la, wazan fi'la contohnya dzikra. Ya. Kemudian kalau pakai alif mamduda, alif mamduda ini ada wazan fa'la dan fu'ala. Hamra'u dan fuqara'u, ini contohnya, ini wazannya. Ada wazan fa'la dan ada wazan fu'ala. Kemudian ada ilat isem ghairu munsharif, ilat 2, yaitu wasfiyah, yang disebabkan karena wasfiyah atau sifat. Wazan fi'ilnya afdhalu. Afdhalu, kaslanu, sulasu, ya, udu. Kemudian untuk yang alamiah, ilat 2 ada yang alamiah. Alamiah itu nama, alam itu nama benda gitu.
Seperti wazannya fi'il yang mirip dengan wazannya fi'il. Bazidu. Kemudian ada ziyadah alif dan nun. Alif dan nun. Tuh, Usmanu. Ada yang udul. Umaru. Ada yang tarkib majazi. Ada labuka. Kemudian ada ajamiyah. Ajamiyah itu maksudnya asing ya. Bukan dari Arab namanya, bukan dari wazan bahasa Arab, contohnya Ibrahim. Kemudian ada alamiah taknis secara lafadz, contohnya Muawiyah, secara makna ada Maryam, Zainab, secara lafadz dan makna ada Fatimah. Seperti itu. Nah, udul di sini ada penjelasan udul adalah pindahan dari satu isim ke isim lainnya tanpa merubah arti yang dimaksud. Jamiah nama non-Arab. Kenapa di sini ada Ibrahim? Karena Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Ismail juga bukan dari bahasa Arab. Konon katanya kalau ikut kajian itu Nabi yang benar-benar dari Arab itu cuma 4 kalau nggak salah. Ya. Dan Nabi Muhammad, ada Nabi Su'aib, Nabi Soleh, sama satu lagi siapa ya? Nah, itu saya lupa. Ada 4. Yang lainnya itu non-Arab. Jadi wazan itunya, wazan namanya juga bukan dari Arab itu. Itu. Oke, dari sini bisa dipahami. Ini hanya untuk mengenalkan bahwasanya kalau isim-isim yang seperti ini adalah isim-isim yang mu'rab. Karena ada isim-isim yang bukan mu'rab, yang mabni, yang seperti isim isyarah, isim mausul, itu kan isim yang mabni, yang tidak bisa dirofakkan, dinasabkan, dijarkan. Tapi isim-isim selain yang isim daripada itu, dia masuknya ke isim mu'rab. Seperti yang kita pelajari di awal. Nah, di sini ada isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab di sini ada mufrad, musanna jama, yang mu'tal, ya, ghairu munsharif asmaul khamsah, ada musanna, ada jama. Kemudian kalau isim yang mabni ada isim dhamir, mausul, isyarah, istifham, syarat, isim fi'il, ini yang mabni. Selain daripada itu berarti dia bisa diirobkan. Tadi a, i, u kan. Ya. Atau dia kalau dalam posisi dimasukkan ke dalam jumlah mufidah, dia ada posisi, oh dia ini rofa, dia ini nasab, oh dia ini rofa, nasab, dia itu jar gitu ya. Kalau isim itu nggak ada yang majzum ya. Ingat-ingat majzum itu adanya di fiil. Kalau isim nggak ada, isim ismun, majzumun, bisukun itu nggak ada. Kalau kita jazmkan itu biasanya bukan karena isimnya itu majzum, tapi karena dia di akhir kalimat, akhirnya kita jazmkan. Gitu. Kayak fahaluk gitu kan. Atau anastari al-baydho, bukan astari al-baydho, akan harusnya al-baydho'a. Baydho itu hanya untuk mempersingkat, bukan karena i'rabnya dia itu majzum. Titik tidak ada isim majzum. Sekarang kita lanjutkan ke isim mudzakkar dan isim muannas. Ada isim mudzakkar dan juga isim muannas. Isim mudzakkar adalah yang untuk laki-laki. Ada yang memang maknanya secara hakiki laki-laki, ada yang majazi. Majazi itu maksudnya apa? Majazi itu secara lafadz dan kaidah itu dia memang untuk laki-laki, tapi itu majaz saja, bukan makna sebenarnya meja itu laki-laki, enggak ya. Tapi secara lafadz dia masuk ke kategori ke mudzakkar. Tapi untuk yang hakiki, memang yang hakiki laki-laki ya, seperti Ali, Muslimun, Akhun, itu memang isim mudzakkar hakiki. Sama dengan isim muannas, untuk perempuan ada yang hakiki, ada yang majazi. Mu'annas itu umumnya memang pakai ta marbutoh, tapi ada juga yang mu'annas tapi dia bukan ta marbutoh.
Contohnya adalah yang majazi, berakhiran tak marbutoh. Oke, ini secara majazian ya, hizanatun, kurosatun, mahfadatun, berakhiran tak marbutoh. Kemudian ada yang berakhiran alif taknis. Berakhiran alif taknis, maksura ataupun mamduda, ini pasti jadinya isim mu'annas. Kubro, hamro, gitu ya. Al-khitobah, al-kubro. Al-barnamaj, al-akbar. Al-musyawarah, al-kubro. Al-barnamaj, al-akbar, gitu ya. Al-barnamaj, al-kabir, gitu. Tapi kalau al-musyawarah, al-kubro, seperti itu ya. Kan tadi kabirun, kalau mudzakkar, kubro itu anasnya. Kemudian ada yang sifat khusus perempuan. Sifat khusus perempuan itu nanti masuknya juga isim muannas. Seperti haid, nifas, hamil, wa masbah dzalika. Dan yang sifat-sifat khusus perempuan itu walaupun bentuknya itu bukan nggak ada tamar butohnya, tapi dia masuknya ke isim muannas. Kemudian ada juga isim muannas dinas dalam Al-Qur'an ada nafsun. Ya, nafsun, kemudian ada syamsun. Samsun kan idza syamsu kuwirat. Bukan idza syamsu kuwirat, tapi kuwirat berarti syams itu juga termasuk muannas. Itu atau yang berpasangan. Itu yang cuma itu juga muannas. Ada juga isim yang dia mudzakkar tapi dinas. Dia bisa jadi mudzakkar, bisa jadi muannas. Contohnya adalah hal. Hal itu bisa muannas, bisa jadi mudzakkar. Bisa fi hadzal hal, bisa fi hadhil hal. Gitu. Karena dia bisa menjadi muannas dan juga bisa jadi mudzakkar. Kemudian ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah dan nakirah, isim nakirah itu menunjukkan arti umum ya. Baitun, baitun umum. Tapi kalau alba itu jadi khusus dia. Khusus karena artinya rumah itu. Rumah yang mana? Ya yang itu gitu ya. Kemudian ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu tidak hanya dengan alif lam, tapi isim yang isim alam. Ya, isim alam. Contohnya adalah Hasan, Ali. Kalau kita merujuk nama orang Yogyakarta kan berarti itu khusus. Ya, maka dia termasuk termasuk ke dalam bagian isim ma'rifah. Kemudian isim domir. Domir. Huwa, huma, hum. Atau misalnya isim, kemudian disambung dengan domir kita buka. Kita buka itu tidak jadi nakirah lagi, tapi ma'rifah. Karena kita tahu itu bukumu. Jadi ma'rifah itu bukunya siapa kan kita tahu, khusus tertentu. Kemudian ada isim isyarah. Tilka hizanatun. Ya, tilkal kitab. Tilkal kurosah gitu. Itu juga tidak menjadi isim nakirah, tapi menjadi isim ma'rifah karena sudah ditunjuk ada isim isyarahnya. Kemudian yang bersambung dengan isim mausul atau isim mausul itu sendiri juga menjadi ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah dengan alif lam. Dengan ditambah alif lam maka dia menjadi ma'rifah karena akan mempunyai makna khusus tertentu. Kemudian mudhof pada isim ma'rifah. Mudhof ilaih, baitullah, kitabullah. Menjadi isim karena itu artinya Allah, kitabnya Allah. Kita buka, kita buna. Babul fasli. Kalau ilofah dia juga masuknya ke isim ma'rifah. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami. Belum masuk ke isim-isim yang lainnya. Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Ini kita refreshing dan untuk sebagai ma'rifah aja. Oke. Kita lanjut ke isim domir. Domir itu ada yang domir munfasil, wasani domir mutasil, ada domir mustatar. Domir munfasil itu domir yang
Munfasil. Munfasil mana munfasil? Sambung. Nah, enggak. Munfasil itu artinya terpisah. Fasola, fasla, fasla kan koma ya. Munfasal, fasola itu artinya dipisah. Kalau mutasil, itasola, wasola itu baru yang nyambung. Domir munfasil adalah domir yang terpisah, yang dia berdiri sendiri. Dia nggak nyatu dengan isim, dia juga nggak nyatu dengan fiil. Ada yang dalam mahal rofa, ada yang dalam mahal nasob. Kalau dalam mahal rofa, ya seperti yang kita sudah tahu dan kita hafal, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, mati. Kalau kita pisahkan huwa ini domir goib, huma goibani, hum goibuna, iya domir goibah, huma goibatani, hunna goibatun. Kalau orang kedua kan mutakalim. Anta berarti mutakalim. Domir mutakalim. Antuma mutakalimani. Antum mutakalimuna. Anti mutakalimatun. Antuma ini. Antuma terusnya panjang nih. Antuma itu mutakalimatani. Antuna mutakalimatun. Bukan. Salah. Tadi yang untuk orang kedua itu mukhotob. Ya, muhotabun, muhotabatani, ya, muhotabatun, muhotabuna, muhotabatun, muhotabatani, muhotabatun. Yang mutakalim itu yang orang pertama. Karena mutakalimun, nahnu mutakalimuna. Jadi orang ketiga goib, orang kedua muhotab, orang pertama mutakalim. Kemudian ada isim domir munfasil yang mahal nasob. Mahal nasob itu ya dalam keadaan nasob. Yaitu iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu artinya kan ilaihi ya, sama kayak artinya kepadamu gitu. Kepadanya, iyahu kepadanya. Iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kemudian ada domir mutasil. Nah, domir mutasil ini adalah domir yang nyambung. Contohnya dalam keadaan rofa ini ada sambung dengan fiil sebagai fa'il. Jadi domir mutasil yang nyambung dengan fiil itu biasanya menjadi mahalnya dia itu sebagai fa'il. Contohnya kalau orang ketiga ada fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Orang kedua di sini ada fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Orang ketiga fa'altif. Orang kedua juga fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Dan orang pertama fa'altu, fa'alna. Dia fi mahali raf'i. Jadi kalau yang kita i'rab fa'alta itu i'rab yang lebih panjangnya lagi. Kemarin kan kita sempat bahas i'rabnya. Fa'alta fi'lul madhi mabniun ala sukun litisolihi bita'il mutaharikah. Wata domirun tasilun takdiruhu anta fi mahali raf'i anahu fa'il. Itu kalau kita panjangkan lagi, kita beber lagi. Itu ya. Kemudian ada fi mahali jari. Jadi domir yang dalam keadaan jar. Yang pertama sambung huruf jar sebagai majrur, juga bisa sambung isim sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan posisinya jadi majrur. Ya, jadi kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Ini adalah domir
muttasil fi mahalil jari karena dia adalah sebagai mudhof ilaih. Kemudian fi mahalil nasbi ini bisa sambung fiil sebagai maf'ul bih. Kalau fi mahalil raf'i dia menyambung fiil dalam sebagai fa'il. Kalau fi mahalil nasbi dia tersambung dengan fiil sebagai maf'ul bih, sebagai orang ketiga. Contohnya adalah fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahuma, fa'alahunna, fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna, fa'alani, dan fa'alana. Kemudian juga sambung huruf nawasih sebagai isimnya. Tuh ya. Sampai sini dulu. Kalau domir mustatar, ya umumnya kita mendengarkan domir hanya mutasil sama munfasil. Ada juga yang menyebut ada 3 domir mustatar. Mustatar itu tidak terlihat. Kayak yang buat domirnya 2. Fa'ala itu kan tidak terlihat tuh di mana letak domirnya. Gitu. Atau fi'il amr ijri, idhab, itu juga tidak terlihat domirnya. Itu yang dimaksud dengan domir mustatar, ada tapi tidak ada tapi tidak terlihat, tersembunyi. Jadi ada yang menyebut pembagian domir ada 2, mutasil dan munfasil. Ada juga yang membaginya jadi 3, yaitu mutasil, munfasil, dan juga mustatar. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah fahim. Insyaallah pelan-pelan. Nggak ada yang dibingungkan ya, insya Allah. Ini tinggal kita hafalkan. Oh, ini dhamir munfasil itu ini, dhamir mutasil ini. Ya. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah isim untuk menyambungkan. Biasanya berarti yang gitu ya. Ada yang isim mausul mudzakkar dan juga isim mausul yang muannas. Ini muhtaso ya, jadi khusus. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai. Allai. Jadi ini artinya yang. Alladani yadhabani, alladina yadhabuna, alladina ya'maluna sholihat, allati tajri min tahtihal anhar. Allatani tadhabani, allai yadhabna. Ini intinya alladhi ini buat mufrad, mudzakkar mufrad, alladani mudzakkar, yang musanna alladina jam'. Allati mudzakkar mufrad, allatani mudzakkar musanna, dan allai allatani muannas musanna, allai muannas jama'. Kemudian ada isim mausul mustarok. Ada minal ladina Allahumma ja'alna minal ladina yasma'una al-qawla wa yatabi'una ma ahsana. Ya, itu kan ada man, ada ma. Artinya ya bisa siapa, bisa yang juga bisa diartikan yang, orang-orang yang, atau apa yang, ya. Man untuk yang berakal dan ma untuk yang tidak berakal atau untuk benda. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Insyaallah. Allah. Insyaallah, Ustaz. Oke. Ini cukup banyak pembahasan kita karena ini pembahasan ya sebelum nanti akhirnya dilanjutkan ke halaqah setelahnya. Jadi kita kejar banyak
di sini. Oke. Ila hadzal had hal minkum soalon, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada nanti ganti saya yang tanya. Nah, tafadhol bi soal. Ada yang bertanya tadi? Ada nggak? Atau masih mau Lah. dibaca? Oh, enggak. Oke. Mau aja. Nanti bisa untuk ism mausul ini di Al-Quran banyak banget ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, alai, ini bisa dicari contohnya satu-satu ya. Alladzi, contohnya apa? Alladzi barokna haulahu. Ya, banyak-banyak di Al-Quran. Alladzani diambil ayat apa? Ina, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ya, man dan juga ma juga biasanya ini yang di tengah-tengah kalimat. Umumnya kalau yang semua sulit itu tengah-tengah kalimat yang man sama ma. Atau di awal juga ada. Tapi man sama ma ini kan fungsinya banyak ya. Tidak hanya man sebagai ism mausul, tapi ada man juga sebagai ism istisham yang untuk bertanya. Ada man yang dia masuknya ke ism sartin yang buat syarat man tata alam tanja seperti itu. Sama dengan wa itu kan juga banyak fungsinya. Hampir ada 14 tapi saya nggak hafal semuanya. Wa yang artinya uh, dan, wa yang artinya bersama, wa yang artinya demi, ya kan? Kosam. Wa-nya ini maksudnya wawul kosam atau wawil atof atau wawil ma'iyah, ya kan? Gitu. Jadi kita tahunya biasanya ya dari konteksnya tadi. Kalau konteksnya oh maknanya dan, oh, berarti itu dia umumnya wawul atof. Karena antara yang pertama dan kedua sama-sama fiil dengan fiil, isim dengan isim yang digabungkan. Itu kalau wa artinya membersamai, oh wawnya seperti ini. Tuh ya. Atau waw yang untuk sumpah itu wawul qasam kan seperti yang banyak kita temui wasyamsi wadzuhaha wadzuha. Dan di situ wawnya kan bukan artinya dan tapi demi. Wa untuk bersumpah. Dan masih ada 11 faedah yang lainnya. Atau ada yang bahkan menemukan wa itu tidak hanya sebagai 14 fungsi dan 14 huruf tertentu tapi ada juga yang lebih dari itu. Ya. Domir ini juga bisa dicari di Al-Quran semuanya ada. Dari yang mahal rofa, mahal nasob, gitu. Kahi pepen sumpena. Eh, untuk contoh isi mausul yang man sama ma, Ustazah. Contohnya barangkali contoh Ya, kalimat. tadi. Allahumma ja'al minal ladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ma ahsana. Fayattabi'una ma ahsana. Ya Allah itu kan doa-doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang baik. Mengikuti apa yang baik. Fayattabi'una ma ahsana. Ma ahsana itu ma-nya di situ ism mausul. Ya, Uhibbu makasih. manil ladzi yuhibbuni. Uhibbu man yuhibbuni. Apaan? Itu juga man di situ man yang ism mausul. Saya menyukai orang yang menyukaiku. Kan artinya seperti itu. Man uhibbuni man yuhibbuni. Uhibbu ma tuhibbu. Aku menyukai apa yang kamu sukai. Ma di situ adalah mausul. Seperti itu ya. Yang artinya apa yang, siapa yang gitu.
Tamam. Masuk mana ya? Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna itu ya. Oh ya. Kan di situ minan nasi mayakulumannya di situ kan bukan untuk bertanya, tapi untuk menyambungkan. Begitu. Untuk domir bisa dipahami ya. Fa'ala ini yang fi mahali rof'i, fi mahali jarif, fi mahali nasbi. Oke, Uhti Karisma, tafadholi. Ustazah, ini saya penasaran untuk secara arti mukminun sama mukminin itu sama nggak Ustazah atau berbeda gitu? Sama, Oh sama. sama orang-orang mukmin kan. Tapi kan secara faedahnya dia beda ya. Nanti kalau mukminan itu kan berarti fi mahli raf'i, berarti bisa jadi dia orang yang melakukan. Kalau dia menjadi fa'il. Kalau mukminin ya kaliannya kan. Tapi kalau diterjemahkan sama artinya. Jadi cuman Beda fungsi kalau dalam sisinya bahasa tuh. Arab. Iya. Ya. Kayak isnani sama isna ini. Kayak gitu kan. Ya, ya. Syukran, Ustazah. Ada lagi yang mau sharing? Ya. Yang mau sharing-sharing? Atau mau bertanya? Ya, nanti Firda mau bertanya? Ustazah, Wan, berarti yang tadi dikasih contoh itu dibuat PR atau gimana? Ya. Gimana? Kurang jelas suaranya? Tadi kan sudah sampaikan, katanya membuat contoh itu untuk contohnya itu dibuat PR atau bagaimana Ustazah? Apa? Oh ya, al Ya, wajibul dibuat PR. mandiri. Dibuat PR Boleh, Ustazah. nanti kalau mau dikirim boleh. Yang aladina. Ustazah, Wan, satu lagi. Boleh minta tolong jelaskan lagi terkait isim mausul yang musyarraf yang man sama maknya. Tadi soalnya lagi di luar kurang. Bisa di saja pertanyaannya. Di sini nggak kedengeran tadi sama putus-putus. Apa namanya, misik Turki itu pengatur. Ini Man dan tempatnya ma, oke. Man dan ma ini yang di sini adalah man dan ma sebagai isim mausul. Jadi yang artinya siapa atau akan sebagai artinya siapa bertanya atau ma apa, bukan untuk bertanya tapi untuk sebagai yang menyambungkan. Seperti Ubu man yuhibbuni. Saya mencintai orang yang mencintai. Aku menyukai atau aku makan apa yang kamu makan. Nah, apa yang itu namanya isim mausul. Akulu ma akan sebelum maghrib. Ma dan man yang artinya siapa yang atau mandinya jam 1 malam yang sebelum artinya subuh. untuk apa namanya barang siapa, artinya yang untuk bertanya sebagai isim istifham. Sebelum mandinya Kami nanti dicoba dicari di Al-Quran pasti nemu juga man dan ma. Ya. Thayyib wasolna ila nihayatil waqti fi liqa'ina lihadir. Fa
Ta'alaina ala titami diratina wa ta'allumina bikiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Syukran baik. jazilah. Jazilah syukri tiba wal ihtimam kataballahu lana wa lakum jami'an najah wa taufiq wa siha wal afiyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.